Shalom Alechem Beshem Hamashiach. Salam sejahtera di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita semuanya. Apa kabar saudara? Saya percaya kita semua baik di dalam hadirat Tuhan, dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Dan kali ini kita bertemu kembali di dalam program Heart Sayings of Jesus. Kita akan membahas salah satu ucapan Yesus yang cukup sulit untuk dimengerti, bahkan sampai hari ini. Dan ucapan itu adalah, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, alam maut tidak akan menguasainya. Apa maksudnya? Kita berdoa terlebih dahulu. Ya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus singkapkan kebenaran firman-Mu karena Engkau adalah Roh Allah yang hidup itu. Sehingga kami boleh memahami firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, ini adalah salah satu ucapan Yesus yang banyak orang gagal paham. Masing-masing pihak menafsirkan kanan dan kiri sesuai dengan apa yang mereka yakini. Mari hari ini kita melihat lebih dalam lagi, melihat beberapa konteks, supaya kita dengan jernih, dengan clarity melihat tentang makna dari ayat ini. Mari kita belajar keluar dari posisi kita, posisi doktrinal kita mungkin, ya, supaya kita bisa memahami ayat ini dengan begitu jelas. Saudara, ya, mari kita buka sama-sama Alkitab kita. Kita baca di dalam Matius pasal yang ke-16. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai yang ke-20. Saya mau bacakan buat saudara. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi di Israel Utara, saudara, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku? Tetapi, saudara, pada saat itu, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ada tanda seru. Petrus ngomong dengan sebuah keyakinan, ketegasan, dengan suara yang keras, saudara. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Apa maksudnya saudara? Mari kita lihat latar belakang dari cerita ini. Kejadian ini terjadi di daerah Kaisarea Filipi. Dan Kaisarea Filipi adalah salah satu kota, bagian dari yang apa yang disebut sebagai Dekapolis atau 10 kota. Saudara, Kaisarea Filipi ini adalah daerah pagan, orang-orang penyembah berhala. Dengan mereka menyembah dewa Pan, saudara, ya, yang digambarkan dengan wajah atau tubuh kambing, ya, dan bagian bawah adalah manusia, dewa kesuburan. Di daerah Kaisarea Filipi ini, ya, saudara, sering diadakan ritual-ritual paganisme untuk menyembah dewa Pan ini, saudara, dewa kesuburan. Dan di dalam ritual-ritual paganisme Yunani kuno ini, saudara, dalam budaya Helenis ini, mereka melakukannya sambil mereka mengadakan pesta seks di sana. Ritual-ritual yang luar biasa ini, yang sungguh-sungguh memilukan hati banyak orang Yahudi pada saat itu. Dan Yesus justru mengajak murid-muridnya untuk pergi ke daerah Kaisarea Filipi ini, daerah orang berdosa, yang disebut sebagai daerah Goyim, daerah orang kafir, ya, orang berdosa yang orang-orang Yahudi pun tidak mau pergi ke sana.
Orang murid-murid ini daerahnya adalah di Kapernaum, di Korasin, saudara. Ya, di tempat-tempat Magdala, tempat-tempat daerah orang Yahudi yang sangat-sangat monoteistik, sangat-sangat agamis sekali. Di daerah itu pun Yesus panggil murid-muridnya. Tapi Yesus tidak mau untuk mereka tinggal dalam zona nyaman mereka. Di Galilea yang indah itu, yang sangat agamis itu, yang penuh dengan sinagoge, saudara, dan orang menyembah Adonai, Allah yang hidup itu. Tapi Yesus ingin membawa mereka menyeberang ke seberang. Untuk mereka dibawa menyeberang, meninggalkan zona nyaman mereka dalam beragama, ya, di dalam komunitas mereka, menyeberang untuk melihat daerah orang-orang yang berdosa di Kaisarea Filipi salah satunya. Dan Yesus mengajak mereka dalam tanda kutip untuk mereka melihat ritual dari kejauhan, ya, tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai Allah dalam hidupnya. Dan mereka kaget sekali, saudara. Ya, karena mereka tidak pernah dan mereka tidak akan pernah mau pergi ke daerah itu. Dan di dalam situasi konteks itulah kemudian Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Dan ini punya tujuan, ini punya maksud, saudara. Kata orang, siapakah anak manusia? Ketika Yesus berkata anak manusia, mereka orang Yahudi, mereka ngerti firman, mereka telah belajar firman, mereka telah melalui beberapa pendidikan Torah dalam perjanjian lama, saudara, yang telah saya bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Mereka sangat mengerti firman, dan ketika Yesus mengucapkan konteks anak manusia, mereka tahu bahwa Yesus sedang mengajukan pertanyaan tentang Mesias, tentang juru selamat, pengharapan mesianik yang ada di dalam setiap hati dan sanubari setiap orang Yahudi, bahkan sampai detik ini. Saudara, pengharapan mesianik itu sangat-sangat luar biasa, tertanam. Ini adalah salah satu pusat dari iman Yudaisme, pengharapan mesianik yang telah hidup bahkan lama sebelum Yesus ada pun. Banyak orang telah menyatakan dirinya sebagai Mesias, dan akhirnya mereka gagal, mereka dibunuh oleh orang-orang Romawi. Dan pengharapan mesianik ini masih terus hidup dari generasi ke generasi. Saudara, yang hidup dalam setiap sanubari setiap orang Yahudi. Dan bahkan sampai saat ini, pengharapan mesianik itu masih ada kuat di dalam hatinya. Bahkan mereka ciptakan sebuah lagu. Pujangga-pujangga Yahudi, saudara, orang-orang Ibrani ini mereka menciptakan sebuah lagu yang berbicara tentang pengharapan akan datangnya Mesias. Sebuah lagu yang judulnya Ani Ma'amin. Aku percaya. Ani Ma'amin. Be'emunah shelema. Befiat HaMashiach. Ani Ma'amin. Ani Ma'amin. Be'emunah shelema, befiat HaMashiach, ani ma'amin. Saudara, itu yang mereka ucapkan. Aku percaya, be'emunah shelema, dengan segenap hati dan imanku, kepercayaanku. Befiat HaMashiach, akan datangnya Mesias, datangnya Juru Selamat itu. Aku percaya. Ve'af alpi meimashehim koshe achakelo bekol yom sheyavo sekalipun seolah-olah datangnya berlambat-lambat, ya, dan tidak ada kelihatan, tidak ada tanda-tandanya bahkan, tapi aku akan tetap percaya. Aku percaya dia tidak akan berlambat-lambat. Pasti akan datang tepat pada waktunya. Wow, satu pujian yang bahkan mereka nyanyikan sampai hari ini, saudara. Dan orang-orang, saudara-saudara kita, orang Yahudi yang percaya Yesus sebagai Mesias, sedikit mengganti lirik ini, saudara. Dengan berkata, bukan lagi Befiat HaMashiach, tetapi Yeshua HaMashiach. Ani ma'amin. Be'emunah shelemah. Yeshua HaMashiach. Aku percaya dengan segenap hatiku, dengan segenap imanku,
Yesus, Mesias itu akan datang untuk yang kedua kalinya. Pengharapan mesianik yang Yesus sitir di sini. Pada saat berbicara kepada orang-orang, kepada murid-muridnya di Kaisarea Filipi, daerah orang berdosa itu. Menurutmu siapakah anak manusia? Siapakah Mesias, juru selamat? Itu. Pikiran mereka langsung kembali pasti kepada perjanjian lama, kitab Yehezkiel yang menceritakan, yang menuliskan tentang konsep tentang anak manusia. Saudara, Bani Adam ini. Ya. Siapa menurutmu anak manusia itu? Mereka ngerti firman. Langsung mereka ngomong. Jawab mereka. Oh, ada yang ngomong Yohanes Pembaptis. Ada yang ngomong Elia. Ada yang ngomong Yeremia. Atau salah satu dari para nabi. Ternyata memang Yesus pada waktu itu menggemparkan banyak pihak. Dia menggemparkan banyak orang, saudara. Orang melihat Yesus dan mereka mengira-ngira inilah titisan nabi, titisan Elia, titisan Yeremia, titisan ini dan titisan itu. Banyak Mesias palsu hari ini, saudara, di zaman modern ini dan zaman pasca modern ini, kita telah mencatat banyak sekali orang-orang yang mengaku sebagai Yesus Kristus, tetapi akhirnya juga binasa. Betul, saudara? Banyak di belahan dunia barat, belahan dunia timur, bahkan di Indonesia pun ada yang mengaku sebagai titisan dari Isa Al-Masih. Maka dari itu banyak sekali Mesias palsu di dunia ini. Jangan pernah percaya kepada siapapun juga yang mengaku menyatakan diri sebagai titisan Yesus Kristus. Siapapun dia. Mau di Indonesia, mau di Korea Selatan, mau di Amerika, mau di Eropa, di seluruh belahan dunia manapun juga, jangan ada yang percaya. Karena Yesus Kristus akan datang untuk yang kedua kali. Kita tidak pernah tahu kapan dan waktunya. Saudara, tanda-tandanya jelas di kitab Wahyu nanti. Kita nantikan bersama-sama, tapi kita tidak pernah tahu kapan waktunya. Ya, saudara. Wow. Dan ternyata Yesus ini telah menciptakan sebuah kondisi di mana orang menebak-nebak siapa dia. Orang melihat karyanya. Bagaimana dia meneduhkan angin di Danau Galilea itu, di Danau Genesaret, dan mereka berkata ini manusia. Kelihatan, secara fisik kelihatan, tapi kok bisa meneduhkan angin di danau itu? Wow, kuasanya dari mana? Manusia kita bisa lihat, tapi kok hebat otoritas dan kuasanya. Kuasa seperti ini kan pasti hanya Allah yang bisa lakukan ini. Membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang lepra. Kebanyakan, saudara, ya karena lepra pada waktu itu adalah sebuah penyakit yang dianggap mereka kutukan, ya, bahwa kalau orang kena kusta, ya, dan kemudian itu mereka punya pemahaman dikutuk, saudara. Dan hanya Mesias, dalam salah satu teks di dalam dokumen Yahudi mengatakan hanya Mesias yang bisa menyembuhkan orang sakit kusta. Sehingga kemudian beberapa ayat kita baca Yesus menyembuhkan orang-orang sakit kusta. Itu sebetulnya sebuah penyataan Yesus bahwa dia adalah Mesias itu sendiri. Kan ini hanya Mesias yang bisa lakukan. Ini kan hanya Allah yang bisa lakukan ini. Tapi kok kalau kita mau sebut dia Allah loh, kok kelihatan wujudnya manusia? Mereka bingung, saudara, mengapa? Karena dari awal konsep Yudaisme, saudara, konsep perjanjian lama pun mengatakan bahwa Allah itu tidak kelihatan, kan? Allah itu roh, tidak kelihatan. Tapi ini kelihatan. Manusia, tapi kok seperti Allah. Kuasanya, otoritasnya. Allah, tapi kok kelihatan seperti manusia. Saudara, mereka bingung. Yesus ini siapa sih sebetulnya? Yang bingung bukan cuma orang-orang pada zaman itu, yang bingung sampai sekarang. Banyak orang juga bingung sebetulnya siapa sih Yesus itu. Sehingga banyak orang ingin jadi titisan Yesus. Mengaku-ngaku diri sebagai titisan Yesus. Dan akhirnya berujung kepada kebinasaan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya. Ayat 15, Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Aku tanya bukan kata-kata orang. Aku nggak tanya pendapat orang. Aku tanya kepadamu, kepada kalian yang telah mengikut aku selama berapa tahun ini.
menurutmu, siapa aku ini? Saudara, pertanyaan yang sama datang juga kepada kita, datang juga kepada gereja. Berabad-abad dan gereja berusaha untuk menjawab pertanyaan Yesus ini. Dan sejarah gereja membuktikan, menuliskan, ya banyak sekali perbedaan-perbedaan, penafsiran, tanggapan dan semuanya saudara tentang siapa Yesus ini. Sehingga isu-isu kristologi ini sangat-sangat banyak di dalam sepanjang sejarah gereja selama berabad-abad ini, saudara. Bahkan kredo-kredo atau pengakuan-pengakuan iman gereja sepanjang zaman dari seluruh mazhab gereja, semuanya pasti salah satunya berisi tentang Yesus Kristus, pemahaman mengenai kristologi atau Yesus Kristus. Dan saudara, wow, ya, ketika Yesus bertanya semacam itu, lalu kemudian Simon Petrus langsung jawab dengan suara yang tegas, keras. Engkau adalah Mesias. Engkau adalah Mesias. Anak Allah yang hidup. Sebuah pengakuan yang keluar dari Petrus. Dan kemudian saudara, Yesus jawab apa? Oh, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, Simon Bar-Yonah. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, alam maut tidak akan menguasainya. Tunggu dulu saudara. Banyak pihak berusaha untuk menafsirkan ayat ini. Dan ada pertentangan-pertentangan dari berbagai pihak. Dari saudara-saudara kita, dari Katolik Roma, menafsirkan ini sebagai kuasa atau otoritas kepausan. Ya, bahwa kemudian Petruslah yang dipilih. Ya, dan kemudian Petrus menjadi paus pertama. Tetapi di kalangan Protestanisme menafsirkan hal yang berbeda. Ya, bahwa ini bukan Petrus, tapi Yesus sedang menunjuk kepada dirinya sendiri. Ya, bukan Petros, tetapi Petra, merujuk kepada bahasa asli. Ya, ini adalah wordplay sebetulnya, saudara. Petros, Petra. Mari kita lihat. Ketika Simon Petrus mengucapkan hal ini bukan di dalam kemanusiaan Petrus yang labil itu. Gereja Protestan, Pentakosta Karismatik keberatan dengan tafsiran dari saudara-saudara kita, orang-orang Katolik Roma. Ya, bagaimana mungkin orang yang labil seperti Petrus yang nantinya akan mengkhianati Yesus bisa dijadikan dasar? Bagaimana mungkin manusia menjadi dasar sebuah gereja? Bukankah gereja dibangun di atas dasar Yesus Kristus sendiri? Memang ketika Yesus mengucapkan ini tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan kepausan atau dalam hal ini gereja Roma, saudara. Karena gereja Roma baru nanti akan muncul di berapa tahun atau abad kemudian. Tapi ketika Yesus berkata seperti ini, saudara, dia sedang merujuk kepada Petrus sebagai sang sisi pengaku itulah. Petrus yang dicerahkan, dicelikkan. Sehingga dia mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi tunggu dulu juga. Apa yang dimaksud oleh Petrus sehingga dia berkata bahwa Yesus adalah Mesias? Apakah yang dimaksud oleh Petrus Mesias di dalam konteks orang-orang Yahudi yang maksudkan, saudara, sebagai pembebas politik, pahlawan yang akan memimpin mereka perang, menjadi jenderal mereka dan akhirnya membebaskan mereka, memimpin mereka dalam masa kejayaan, Mesias politik? Ataukah Mesias rohani, Mesias yang menderita, yang dimaksudkan oleh Yesus sendiri? Ternyata pemahaman Petrus sudah mulai terjadi pergeseran, saudara. Petrus tidak lagi memaknai Yesus sebagai Mesias politik, tapi Petrus diinspire oleh Roh Kudus dan akhirnya memahami bahwa Kristus adalah Mesias yang menderita, anak Allah yang hidup, seperti yang tertulis dalam Yesaya pasal 52-53. Oh saudara, itu adalah nubuatan mesianik mengenai Mesias Yesus Kristus yang menderita. Dan tahukah saudara, Yesaya 53 adalah pasal yang seringkali di-skip oleh para rabi Yahudi bahkan sampai hari ini dalam pembacaan-pembacaan Taurat.
tahunan mereka di sinagoge-sinagoge. Ketika mereka selesai membaca di pasal 52, mereka akan langsung skip pasal 54. Kenapa? Karena pasal 53, Yesaya 53 ini betul-betul disembunyikan, saudara. Dan tidak dibacakan, tidak diajarkan. Mengapa? Karena pasal 53 itu sangat-sangat spesifik. Berbicara mengenai Mesias yang menderita. Dan itu tertuju kepada Yesus Kristus. Dan kebenaran ini yang telah disembunyikan berabad, ribuan tahun lamanya, 2000 tahun lebih lamanya. Dari kebanyakan orang-orang Yahudi di seluruh dunia ini. Tapi puji Tuhan, inilah abad teknologi. Di mana kebenaran tentang Yesaya 53 tidak lagi bisa dibendung, saudara. Penginjilan-penginjilan lewat sarana digital sangat luar biasa masif di tanah perjanjian di Israel sana. Mari kita kembali ke ayat ini. Petrus rupanya mulai bergeser pemahamannya dari yang tadinya Mesias politik menjadi Mesias yang sesuai dengan apa yang Alkitab maksudkan. Yesaya 53, Mesias yang menderita. Sehingga dia berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bukan lagi pahlawan perang kami, tetapi anak Allah yang hidup. Petrus akhirnya memahami siapa Yesus sebetulnya. Dan di titik inilah, kemudian di titik pencerahan inilah, di titik yang luar biasa inilah pada akhirnya Yesus berkata kepada Petrus, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, berbahagialah engkau. Sekarang kamu paham siapa aku. Sekarang konsep kemesiasan yang ada di dalam benakmu, konsep mesianik yang ada di semua orang Yahudi itu di dalammu berubah. Aku adalah Mesias, penebus dosa umat manusia, bukan Mesias politik. Yesus datang tidak pernah punya maksud politik. Yesus datang punya tujuan lebih tinggi daripada hal itu semua, saudara. Untuk menebus dosa, masalah utama seluruh umat manusia di dunia ini. Wow. Berbahagialah engkau, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, Petrus. Akhirnya engkau dicelikkan, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Yang mencelikkan itu, menyingkapkan rahasia ini kepadamu. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, ini adalah sebuah wordplay. Petros, batu yang kecil. Petra, batu karang yang teguh. Saudara, kita tidak bisa memungkiri bahwa Petrus dipilih oleh Yesus sebagai salah satu dari sokok guru gereja, bukan? Dia adalah salah satu sokok guru gereja 3 orang itu. Petrus, Yohanes, Yakobus. Dan sokok guru gereja adalah orang yang dipilih menjadi pemimpin gereja. Ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Sokok guru itu salah satunya Petrus. Dan suara Petrus didengar. Suara Petrus punya otoritas, saudara. Dan dia didengarkan. Dia nggak sempurna, tapi didengarkan. Kesenioritasannya itu didengarkan oleh murid-murid yang lain. Dan secara pembawaan Petrus memang adalah seorang pemimpin yang alami. Dia tidak sempurna. Jauh dari kesempurnaan. Tetapi ketika Roh Kudus menginspire dia, pernyataan Petrus itulah yang menyatakan betul-betul, saudara, bahwa Petrus telah memiliki konsep yang benar mengenai kemesiasan Yesus. Dan dengan berkata, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, jemaat Tuhan. Jemaat Yesus Kristus, gereja Tuhan. Eklesia, kumpulan orang-orang percaya, kumpulan orang-orang yang telah dipindahkan dari gelap kepada terang yang ajaib, kumpulan orang-orang yang percaya kepada menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Mesias Juru Selamat dalam hidupnya. Kumpulan orang-orang ini, eklesia ini. Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jemaat didirikan di atas batu karang Petra. Saudara, pasti Yesus. Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, tidak ada dasar yang lain. Bagaimana jemaat didirikan? Dasarnya adalah Yesus Kristus, Sang Petra itu sendiri. Tapi Petrus punya sisi di sini. Tuhan pilih dia jadi pemimpin. Lihat dalam Yohanes pasal 21 ketika
ketika Yesus disalib, mati, Petrus pergi kembali pulang kampung. Murid-murid ikut dia, saudara. Petrus adalah pemimpin bagi sokok guru bagi gereja, bagi yang lainnya. Petrus punya andil di sini. Dasar gereja itu Yesus, Petra. Tapi Petrus diangkat sebagai sokok guru gereja, sebagai pemimpin gereja. Kalau kita baca kitab Galatia, Paulus berkata, dan aku berjabat tangan dengan sokok guru gereja, Petrus, Yohanes, Yakobus. Ya, saudara, kata berjabat tangan itu artinya Paulus menundukkan diri. Itu adalah sebuah tindakan yang lumrah di dalam budaya Semitik, saudara, sebagai tanda penundukan diri. Bahkan Rasul Paulus pun mengerti bahwa dia bukan sokok guru gereja. Dia menundukkan diri kepada kepemimpinan sokok guru gereja, yaitu Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Kata berjabat tangan itu artinya aliansi dan menundukkan diri, saudara. Paulus pun mengakui bahwa Petrus adalah sokok guru gereja. Mari kita memahami dari konteks-konteks ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Ya. Dan aku akan mendirikan jemaatku, eklesiaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut itu apa? Alam maut itu dosa. Kuasa dosa tidak akan menguasainya. Jemaat yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus Tuhan, yang dibeli oleh darah Yesus yang telah lunas dibayar oleh darah Yesus. Dosa tidak bisa menguasai, kuasa maut, kuasa kebinasaan tidak akan bisa menguasai mereka lagi. Sehingga saudara, beberapa tafsiran, pemahaman bahwa ini adalah bicara soal kuasa gereja, kuasa atas roh-roh jahat dan semuanya. Saudara, itu pemahaman memang, ya, tapi mungkin agak terlalu jauh. Tidak dikembalikan kepada konteksnya. Pemahaman yang mengangkat bahwa kuasa gereja di atas Alkitab, kuasa dari pemimpin, suara-suara pastoral dari pemimpin diletakkan di atas Alkitab, itu pun juga terlalu jauh. Mari kita kembalikan kepada konteksnya, kepada apa maksud Alkitab sebenarnya. Bahwa gereja yang didirikan di atas dasar Yesus Kristus, alam maut, kuasa dosa, kuasa kebinasaan tidak akan bisa menguasai mereka lagi. Tempatkan itu di tempat yang tepat, saudara. Jangan diartikan ke sana dan kemari, ditarik-tarik sesuai dengan apa yang Yesus maksudkan. Yes, Petrus bukan Petrus yang lemah, Petrus yang labil, Petrus yang akhirnya mengkhianati itu. Bukan. Tapi Petrus yang diinspired oleh Roh Kudus. Petrus yang disingkapkan di dalam pengakuan engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Di sanalah dia dipilih sebagai sokok guru gereja oleh Yesus. Sokok guru itu juga adalah seorang pelayan Tuhan. Yang menarik adalah ketika kita mempelajari mengenai susunan dari perjamuan malam, saudara. Ya, susunan duduk dari tempat duduk para murid dalam perjamuan malam di loteng atas Yerusalem itu, saudara. Ternyata Petrus duduk di posisi di satu tempat yang pada waktu itu lazim diduduki oleh seorang pelayan. Kenapa Petrus duduk di sana? Karena dia sebagai sokok guru gereja adalah orang yang harus melayani. Bukan orang yang dipuja, dipuji, tampil, disembah kanan kiri. Ya, tidak tersentuh, saudara. Dan merasa di atas above the law, di atas yang lain above the law. No, sokok guru gereja pastilah orang yang paling harus melayani. Petrus duduk di sana, di tempat pelayan itu, sekalipun dia terpilih sebagai sokok guru gereja. Karena dia tahu, dia sadar dia harus melayani yang lain. Melayani juga artinya memberikan nyawanya. Itulah konsep kepemimpinan yang Yesus ajarkan dalam konteks perjamuan malam, bahkan dalam pertemuan pembasuhan kaki itu. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita lanjutkan di sini. Alam maut tidak akan menguasainya. Nah, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di sorga.
Banyak orang juga memahami ini sebagai kuasa gereja. Ya. Sehingga kemudian ini ditarik dengan demikian jauh. Mengikat, mengontrol banyak orang, saudara, akhirnya menjadi spiritual abuse. Menjadi sebuah pelecehan spiritual. Saudara, mengangkat tinggi-tinggi kuasa gereja. Dan ini terjadi bukan dalam sejarah gereja, saudara. Bahkan banyak juga gereja yang terjebak di dalam pemahaman yang salah ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jangan pilih pendekatan kekuasaan berdasarkan ayat ini. Seringkali kita pilih pendekatan kekuasaan, mencoba untuk mengontrol kehidupan banyak orang, memfokuskan semuanya kepada kita, sehingga kita ingin struktur kita seperti piramida, yang atas mengontrol semuanya ke bawah. Karena kita punya dasar ayat, yaitu ayat ini, salah kaprah. Bukan itu maksudnya. Bukan itu, bukan untuk itu. Petrus dipilih sebagai sokok guru gereja. Menjadi sokok guru gereja, dia harus siap pikul salib, bayar harga. Bahkan sejarah membuktikan Petrus pada akhirnya harus mati, memberikan nyawanya bagi gereja yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan Yesus bentuk sendiri. Pemimpin sebagai sokok guru gereja adalah untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya bagi umat yang dipercayakan kepadanya. Siapkah kita, saudara? Mari kita revolusi pemahaman kita. Mari kita ubah pemahaman kita. Bukan untuk kemuliaan pribadi kita atau agenda-agenda kita atas nama Tuhan. Biarlah kebenaran ini betul-betul merasuk pada jiwa kita. Kembali kepada apa yang teks maksudkan. Bukan kembali kepada apa yang bisa kita pahami dalam ayat ini. Saudara, kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga, apa yang kau ikat di dunia terikat di sorga, kau lepaskan dunia terlepas di sorga, adalah terminologi yang umum yang dipakai oleh para rabi Yahudi pada waktu itu. Ketika mereka ingin membangun building fences around the Torah, membangun pagar-pagar di sekitar Torah, untuk mereka membangun fatwa, membangun sebuah doktrin, teaching, untuk memastikan bahwa umat betul-betul melaksanakan firman Tuhan, bahwa mereka menciptakan seperangkat aturan-aturan atau hukum-hukum lisan untuk membawa umat semakin dekat kepada Allah. Maksud awalnya seperti itu, tapi kemudian diselewengkan oleh orang-orang Farisi. Ya, seperti itu pula yang dimaksudkan oleh Yesus, bahwa gereja di mana kuasa maut, kuasa kebinasaan tidak bisa menguasainya itu, diberikan mandat oleh Kristus untuk membentuk doktrin, untuk membentuk sebuah ajaran, bukan untuk memperbudak orang, tapi untuk membawa jemaat, membawa orang-orang ini semakin dekat dengan Yesus, untuk semakin memahami tentang Yesus, untuk semakin cinta dengan Allah dan semakin punya kehidupan rohani yang semakin dalam dan bergairah, semakin dekat dengan Yesus. Itulah kuasa untuk memberikan fatwa, menciptakan sebuah batasan doktrin dan ajaran, building fences, membangun pagar around the word of God, around the Torah. Itulah maksud dari ayat ini. Tidak perlu ditarik terlalu jauh ke kanan atau terlalu jauh ke kiri. Itulah kuasa yang Tuhan Yesus berikan atas gerejanya. Oleh karena itu, dengan memahami hal ini, kita bisa melihat dengan lebih jelas. Apa maksudnya di sini, saudara? Petrus sebagai sokok guru gereja dipilih untuk menderita. Sokok guru dipilih untuk memimpin sebagai pelayan. Sokok guru dipimpin untuk memimpin gereja bersama-sama dengan yang lain. Gereja yang di mana alam maut tidak lagi menguasainya, dosa tidak lagi menguasainya, kuasa kebinasaan tidak lagi berkuasa atasnya. Dan diberikan kuasa untuk apa? Untuk memberikan sebuah fatwa. Ingat peristiwa tentang baptisan Cornelius. Dalam sidang pertama, konsili pertama di Yerusalem. Mereka berdebat, ini baptisan Cornelius ini sah atau enggak ini. Ini bukan orang Yahudi. Ya, harus diapakan ini? Disuruh sunat, disuruh melaksanakan kewajiban Torah, tapi dia bukan orang Yahudi. Mereka berdebat, saudara. Ketika mereka berdebat, saling tukar pikiran dan semuanya. Di finalnya Petrus berdiri sebagai sokok guru gereja dan berkata, nggak perlu sunat, nggak perlu ikuti tradisi Yahudi, karena keselamatan
Iman keselamatan di dalam Yesus adalah bagi seluruh suku, kaum, dan bangsa dan bahasa. Sehingga yang bukan Yahudi tidak perlu jadi Yahudi. Saudara, apa yang Petrus ucapkan sebagai fatwa ini mengikat banyak orang, disetujui oleh banyak orang. Dan itu menjadi dasar ketetapan gereja. Itulah kuasa dari soko guru gereja. Di dalam kasih, dalam pelayanan kehambaan, memberikan yang terbaik, berkorban, melayani, bahkan nyawanya sendiri diberikan untuk umat yang dipimpinnya. Luar biasa bukan saudara? Ayat 20 dikatakan lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan beritahu kepada siapapun bahwa ia Mesias. Mengapa? Karena banyak orang konsepnya masih Mesias politik. Hanya murid-murid dan Petrus saja yang dicelikkan bahwa Yesus bukan Mesias seperti itu. Tapi Mesias yang jauh lebih tinggi daripada hal itu. Tidak salah ini terjadi di Kaisarea Filipi. Mengapa? Tempat orang berdosa tinggal. Yesus ingin ngomong sebetulnya dengan sebuah tindakan profetik saat itu saudara. Bahwa aku datang, gereja ada untuk orang berdosa. Kepemimpinan gereja ada juga untuk menjangkau orang-orang berdosa. Jangkau orang-orang berdosa. Beritakan keselamatan bahwa Yesus adalah juru selamat. Kunci kepada kehidupan kekal. Jangan jauhi mereka, tapi raih mereka, rengkuh mereka. Tawarkan Yesus kepada mereka, beritakan berita baik, Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan kepada mereka semua. Ini tugas gereja, tugas saudara dan tugas saya. Mari kita setia dengan hal ini. Anda belajar sesuatu Bapak Ibu Saudara? Saya percaya kalau kita dicelikkan, maka kita akan berubah. Mari kita ubah apa yang harus kita ubah. Kita ubah persepsi paradigma kita ubah pemahaman kita. Mari kita ubah pendekatan-pendekatan kita. Kita ubah semuanya. Kalau kita harus bertobat, biar kita bertobat hari ini di hadapan Kristus Tuhan. Dan mari kita menjadi seorang yang jauh lebih baik lagi. Shalom Aleichem, B'Shem HaMashiach, salam sejahtera. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita semuanya. Tuhan berkati kita semuanya Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan celikkan kami melalui kebenaran firman-Mu. Ketika kami diubahkan, kami berubah di dalam persepsi paradigma. Kami diubah dalam tindakan-tindakan kami diubahkan dalam banyak hal. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih kami menjadi eklesia-eklesiamu. Orang-orang yang dipindahkan dari gelap kepada terang yang ajaib. Dan hari ini kami mau menjadi orang-orang yang melakukan firman-Mu ya Tuhan. Membawa Injil kebenaran, Injil kerajaan Allah, Injil sukacita, Injil keselamatan di dalam Mesias Yesus Kristus kepada manusia dunia yang berdosa. Terima kasih Bapa, ini tugas kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.